Voice of Indonesia. Kali narasumber saya di program studi Abroad Around the World ini kolaborasi RRI Voice of Indonesia dan juga PPI Dunia ya. Narasumber saya jauh-jauh dari Jerman ini Mas Yudhistira Arif Wibowo. Kita tanya langsung nih, di Jerman jam segini jam rawan nggak nih Mas Yudhis? Wah iya nih, sebenarnya kayak baru jam 8:30 kan ini orang-orang pada mulai berangkat kerja, orang-orang pada mulai berangkat kuliah, terus ya sekolah udah pada masuk sih mungkin sebenarnya. Tapi kalau jam seginian biasanya lagi rame-ramenya lah di transportasi umum. Lagi padat-padatnya ya? Iya, lagi padat merayap sih ini pasti di jalan juga. Kalau di Jakarta tuh pagi-pagi tuh, wah udah deh, padat merayap, berasap kalau di Jakarta ya. Karena banyak transportasi yang menggunakan transportasi pribadi. Tapi udah lumayan sih, karena semenjak ada MRT dan juga LRT, jadi lebih kelihatan lah ya awan kota Jakarta ya. Dari sebelum-sebelumnya nih. Dan ini Mas Yudhis mau tanya-tanya dulu nih ya. Sebelumnya mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Di Jerman ini studi S1 atau S2, lalu ambil jurusan apa di universitas mana nih Mas Yudhis? Halo semuanya, kenalin namaku Yudhistira Arif Wibowo, biasanya dipanggil Yudhis. Sekarang aku lagi kuliah, kalau di sini kita bilangnya informatik, tapi kalau mungkin di Indonesia bilangnya ilmu komputer lah ya, yang paling deket. Terus sekarang aku lagi kuliah S2 di Technical University of Munich, di Munich. Di München ya berarti ya? Iya, di München. Oke. Yang stadionnya itu ya? Iya, ada Allianz Arena. Ingat ya kalau München stadionnya itu yang keren itu ya. Ya itu emang kayak jadi atraksi tersendiri sih itu Allianz Arena. Biasanya teman-teman kalau main mesti ke sana gitu. Yeah. Apalagi kalau fans bola. Nah benar, apalagi fansnya Bayern Munchen ya. Yes, benar banget. Bakalan pasti ke Allianz Arena nih, luar biasa sekali. Dan berarti sudah berapa lama nih Mas Yudhis? Berarti dari S1 juga kah di Jerman? Benar banget. Aku di sini sebenarnya udah dari akhir 2018. Jadi udah kayak 5 tahunan gitu mungkin di sini. Lumayan ya, berarti udah fluent ya, udah. Nggak berani bilang fluent ya, tapi kalau diajak ngomong sehari-hari masih bisa lah. Masih oke lah ya. Oke lah. Masih oke ya. Karena itu untuk berkuliah atau studi di luar negeri kan bahasa itu jadi hal yang penting begitu ya. Yang perlu banget harus dipertimbangkan ketika belajar di negara-negara yang bahasanya tuh yang sangat berbeda dengan kita ya. Kalau Inggris kan memang common lah, biasa lah ya. Tapi ini kan Jerman tuh pride untuk menggunakan bahasa ibunya tuh sangat luar biasa ya. Jadi mau nggak mau harus tetap belajar. Jadi waktu S1 berarti kan pakai bahasa Jerman dong untuk kuliahnya ya? Yap, bener banget. Nah, berarti harus lulus A1 tuh. Persyaratannya apa sih Mas Yudhis kalau untuk kuliah di sana? Kalau sebenarnya dulu tuh minatnya B2 untuk bisa student collect. Jadi kayak jadi sebelum kita bisa kuliah S1 di sini, kita harus ikut namanya kayak sekolah penyetaraan di Jerman. Itu namanya student collect. Nah, untuk masuk ke student collect ini nanti kita harus udah punya sertifikat setara B2. Tapi itu juga kayak tergantung sama student collect-nya sih sebenarnya. Jadi kayak ada beberapa yang mungkin persyaratannya beda, tapi pada umumnya B2 biasanya. Oke. Jadi pada umumnya B2 ini student collect ini berapa lama untuk mengambil penyetaraannya? Pada umumnya 1 tahun, tapi ada juga yang bisa cuma 1 semester gitu. Itu tergantung sih nanti pada institusinya gitu. Oke. Jadi harus les bahasa juga ya di Goethe ya? Iya, kayak sebenarnya kalau les bahasa bisa di mana. Cuma yang penting itu kayak sertifikatnya sih. Jadi yang penting tuh kalau di Jerman mereka cuma menerima beberapa sertifikat aja. Kalau sekarang kayaknya salah satunya tuh juga ada Goethe itu. Jadi memang ada hanya menerima beberapa sertifikat. Jadi kalau mau sekolah di sana pastikan sertifikatnya itu sesuai ya dengan yang diminta oleh pihak sekolah. Jadi S1 berarti beasiswa atau biaya mandiri. Tapi kalau di Jerman bukan gratis ya sekolah ya?
dengan tanda kutip karena sebenarnya banyak yang gratis, cuma beberapa akhir-akhir ini juga di Technical University of Munich kita kayak baru ada aturan kalau misalnya bakal jadi berbayar, dan udah berbayar sih sebenarnya. Jadi kayak pada umumnya tapi emang gratis sih. Kalau dulu saya juga gratis dan biaya mandiri gitu. Maksudnya ini akan berbayar tuh akan ada SPP atau gimana nih? Sebenarnya dari dulu tuh kayak nggak full gratis banget. Jadi kayak kita ada kayak iuran lah bisa dibilang sekitar 150 per satu semesternya, 150 euro per semesternya. Nah, sejak ada aturan baru ini tuh, kalau di Technical University of Munich kita ada sekitar 2.000 sampai 4.000 euro untuk per semesternya yang bachelor, tergantung studinya apa. Dan kalau untuk master tuh dari 3.000 sampai 6.000 euro gitu. Lumayan ya. Lumayan. Jadi memang ada semacam iuran lah ya yang harus, tapi itu udah full semuanya ya, tidak ada yang diminta-minta lagi gitu ya oleh ke mahasiswa sendiri ya. Benar itu udah kayak bersih sih. Tapi selain itu, apakah memang ada jalur beasiswa juga, Mas Yudis? Banyak di sini, banyak banget beasiswa. Mungkin kalau dari Indo kan ada juga LPDP misalnya satunya, dan banyak banget teman-teman saya yang juga dapat LPDP kuliah di sini. Tapi di Jerman sebenarnya juga banyak, kayak misalnya dulu saya juga sempat dapat tuh namanya Deutschland Stipendium. Itu kayak beasiswa dari pemerintah Jerman. Terus ada juga biasanya kalau di sini tuh kayak partai politiknya tuh kadang-kadang juga memberikan beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswanya gitu. Karena mereka kayak biasanya nyari pemuda-pemuda kan yang aktif gitu. Makanya kayak mereka juga membiayai biaya kuliah mereka gitu. Oke. Kalau Mas Yudi sendiri pernah nge-apply atau yang S2 ini beasiswa? Kalau S2 ini juga biaya mandiri. Saya sekarang lagi mendaftar buat beasiswa. Tapi ya mudah-mudahan dapat lah. Cuma kalau pas S1 kemarin dapatnya yang Deutschland Stipendium itu sih. Oke. Jadi kepo ya Mas Yudis, apply beasiswa apa nih S2-nya? Sebenarnya juga sama Deutschland Stipendium. Cuma kayak ada rencana juga pengen nyoba-nyoba beasiswa lain. Karena biasanya tiap beasiswa tuh punya kayak ciri khas sendiri sih kalau di sini. Misalnya kayak Deutschland Stipendium, dia ciri khasnya tuh kayak setengah dari pemerintah, setengahnya dari kayak sektor privat gitu. Jadi kayak kita bisa dapat koneksi ke sektor privat juga. Ada juga yang misalnya kayak dari sebuah instansi langsung gitu, mereka ngasih beasiswa. Jadi kita bisa langsung daftar ke sana. Kalau yang untuk Deutschland Stipendium itu semua akan di cover? Termasuk enggak. Sorry. Kalau kita di sini tuh kalau Deutschland Stipendium itu dia per bulannya dapat 300 euro. Oke. Jadi kayak nggak full di cover semua, tapi ya secara langsung kan lumayan tercover lah untuk misalnya biaya hidup sehari-hari dan lain-lain gitu sih. 300 euro ini kan ada rencana tadi untuk yang S2 itu 300 sampai 600 euro akan berbayar. Berarti habis ke situ dong, Mas? Mungkin sorry tadi sebenarnya tuh 3.000 sampai 6.000 euro 3.000 per semesternya. Iya, 3.000. Dan sebenarnya saya kurang paham si aturan yang yang baru ini, tapi katanya tuh ada kayak akan ada keringanan dari kampus kalau misal kita dapat beasiswa. Itu jadi aturannya bener-bener baru banget sih kalau di sini. Kita juga kayak masih melihat-lihat kayak perkembangannya kayak gimana sebenarnya. Karena ini aturan baru banget berlaku sejak tahun ini atau tahun winter terakhir, winter semester tahun lalu. Oke, jadi memang baru banget info ini ya. Lalu berarti itu hanya berupa uang ya, tidak misalnya seperti ada tempat untuk asrama begitu yang gratis. Apakah juga itu diperoleh gitu dalam beasiswa itu, atau hanya untuk sekedar pemberian uang saja? Dalam bentuk uang aja sih kalau yang beasiswa ini. Oke, jadi memang ini khusus untuk Deutschland Stipendium ya pendengar ya. Mungkin setiap beasiswa kan pasti banyak begitu ya kelebihannya dan juga mungkin kekurangannya gitu.
Dan menarik juga untuk di Jerman tuh kan banyak seperti ada DAAD scholarship ya. Dan juga untuk Eropa kayaknya bisa juga ya untuk Erasmus ya. Bukan ya? Benar. Beberapa Erasmus negara tuh, kan di Eropa. Yap. Kalau Erasmus tuh lebih arahnya kita exchange sih biasanya. Jadi misalnya kayak studi di mana, terus misalnya mau program pelajar ke di sini di TUM tuh bisa juga nanti pakai Erasmus gitu sih. Ada juga beberapa teman saya yang juga pakai Erasmus gitu. Setahu saya juga ada yang misalnya pakai Erasmus tuh misalnya semester berapa di negara mana, ntar di semester berikutnya di negara mana, terus di negara-negara Eropa gitu. Seru juga ya, bisa kayak keliling Eropa gitu ya belajarnya nih Mas Yudis ya. Bener banget. Soalnya kayak enaknya di Uni Eropa tuh kayak mereka bener-bener terintegrasi dan emang mereka bener-bener berkolaborasi gitu sih. Jadi kayak emang diusahakan gimana caranya biar mahasiswa tuh juga saling bertukar pendapat dan ya salah satunya dengan program Erasmus ini. Bertukar pengalaman dan cerita juga ya. Gimana serunya sekolah di negara-negara di Eropa. Nah, mau minta tipsnya nih buat Mas Yudis. Apa yang harus pertama kali dipersiapkan nih kalau kita punya impian lah ya studi langsung ke Jerman tuh. Karena setiap negara tuh ternyata kalau kita ngobrol tuh punya persiapannya beda-beda gitu. Karena kan persyaratannya juga beda-beda gitu setiap negara. Kalau aku mungkin bisa nyaranin nyiapin bahasa sih yang jelas. Soalnya belajar bahasa Jerman tuh nggak bisa dipungkiri. Bisa sulit ya? Dipungkiri sulit ya. Bahkan tesnya juga susah gitu ya. PR jadi emang, itu ya? Iya itu bener-bener kayak salah satu prasyarat yang cukup membuat orang kayak kenapa ya kalau harus belajar bahasa Jerman gitu. Maksudnya kayak orang awalnya mau jadi patah semangat gitu loh jadi karena harus belajar ya? bahasa. Iya jadi mundur. Jadi kayaknya belajar bahasa sih. Soalnya selain itu syarat yaitu tadi orang Jerman tuh juga kebanyakan masih berbicara bahasa Jerman. Maksudnya belum fasih banget bahasa Inggrisnya meskipun di beberapa kota emang banyak yang udah ahli juga bahasa Inggrisnya. Tapi secara umum memang pakai bahasa Jerman. Terus juga dokumen juga bakal pakai bahasa Jerman. Jadi harus bisa baca dokumen resmi. Apalagi kan kalau misalnya kita di sini itu kayak sendiri kan. Jadi kayak harus ngurusin dokumen dan lain-lain gitu. Terus apalagi ya mungkin kalau dulu saya kan pakai nilai UN nih untuk daftar ke Student Collect dan itu jadi Student Collect itu nanti untuk masuk ke Student Collect selain pakai tes bahasa kita juga diseleksi berdasarkan nilai di sekolah di SMA gitu. Kalau dulu saya itu dilihatnya pakai nilai ujian sekolah dan nilai UN. Jadi kayak ada kayak bobotnya tersendiri gitulah. Dan kan kalau saya dengar sekarang kan udah ada perubahan lah ya di sistem ujiannya di Indonesia. Jadi kayak mungkin dilihat-lihat sih dokumennya apa sih yang perlu disiapin nilainya yang harus difokusin karena kan kalau misalnya kita mau nyiapin misalnya buat UN atau misalnya buat ujian sekolah kan beda lah ya metodenya penyiapannya atau mungkin buat SBMPTN dan hal yang lain. Jadi kayak mulai direncanain aja sih mau kayak apa dokumen yang kayak nilai yang bakal dibutuhin gitu loh maksudnya buat ke Student Collect. Terus kalau kemarin itu juga ya sebenarnya siap-siap aja sih sama ngurusin dokumen. Soalnya di Jerman tidak terasa birokrasinya lah lumayan ribet ya. Jadi siap-siap aja harus kayak mandiri ngurus-ngurusin dokumen kayak gitu sih. Oke. Itu tips dari Mas Yudis nih bagi Anda yang mau melanjutkan studi ya ke Jerman. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mas Yudis karena waktu juga yang nggak banyak gitu ya. Apa yang membuat beberapa hal penting mungkin atau 1-2 hal yang membuat orang tuh kayaknya harus kuliah di Jerman deh. Ini beda nih dari negara-negara lainnya nih. Pertanyaan bagus. Jujur kalau soal kuliah dimanapun atau kuliah itu bakal sama-sama bagusnya jujur menurut Yudis. Tapi kalau yang bisa saya lihat adalah kalau di Jerman itu orang-orangnya benar-benar terbuka dan
Jerman sendiri juga merupakan negara yang terbuka. Jadi banyak banget perspektif yang masuk gitu loh, dari berbagai kultur, budaya, background. Jadi di sini kita nggak cuma belajar ilmu yang ada di kampus, tapi kita juga belajar ilmu yang ada di sosial gitu loh, bener-bener terbuka gitu loh wawasannya. Soalnya kayak yang yang saya sadari adalah kalau di Indonesia kan saya biasanya tinggalnya di lingkungan itu saja. Jadi misalnya berkumpulnya di lingkungan itu saja. Tapi begitu saya pindah ke Jerman, maksudnya kayak kuliah di sini, bener-bener kayak ketemunya tuh orangnya tuh bener-bener backgroundnya tuh macam-macam banget. Terus juga belajar buat melihat dari perspektif yang berbeda tentang suatu hal gitu loh. Dan menurutku ini hal yang sangat penting sih, maksudnya kayak belajar untuk berpikir kritis, kemudian belajar untuk terpacu juga, karena di sini tuh emang orangnya bener-bener bukan kompetitif, tapi lebih ke niat banget gitu loh orangnya, kayak bener-bener mereka tuh semangat buat misalnya kayak bikin startup. Di sini kayak kita di Munich tuh lagi banyak banget startup, apalagi dengan AI dan lain-lain. Terus orang-orangnya juga bener-bener kayak fokus mereka fokus. Ya. Bener banget, kayak bener-bener niat. Jadi kayak kalau peer pressure-nya tuh kerasa gitu loh. Jadi kalau kita cuma cuma kayak ya males-malesan kuliah gitu, kayak bener-bener terasa sih pressure-nya. Kayak oh ini misalnya temen ini lagi belajar di perpustakaan, terus kayak misalnya ada yang lagi belajar kelompok. Kalau kita kayak males-malesan, bener-bener sih. Oke, jadi itu memang yang buat value yang berbeda atau nilai-nilai yang berbeda ya, yang bisa kita dapatkan kalau kita seandainya studi di Jerman. Ini terima kasih sekali loh Mas Yudis untuk waktunya, dan kita dapat insight-insight baru nih ya tentang kuliah di Jerman. Ini siapa tahu ada yang tadinya ragu-ragu jadi kembali yakin nih ya. Karena tadi ragu-ragu karena bahasanya ya, jadi kembali yakin lagi nih untuk bisa kuliah di Jerman. Terima kasih Mas Yudis waktunya, sehat selalu ya. Salam untuk teman-teman pelajar Indonesia di sana ya Mas Yudis ya. Terima kasih sekali lagi. Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Yudhistira Arif Wibowo selaku pelajar Indonesia di Jerman nih. Dan itu tadi program Study Abroad Around the World, dan sampai jumpa lagi di Rabu nanti. Voice of Indonesia.